itu menyebutkan lambang bilangan 3 angka, ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk kalian akan belajar dengan menonton dan melihat gambar. Kalian akan belajar mengidentifikasi dan menuliskan ciri-ciri dari makhluk hidup. Sekarang ibu punya gambar nih. Coba ada yang tahu gambar ini gambar apa ya? Cicak sama ikan. Cicak sama ikan. Ada yang tahu nggak cicak itu gimana sih ciri-cirinya? Merayap. Lengket di dinding. Iya, merayap di dinding. Terus kalau ikan gimana ciri-cirinya? Berenang. Cicak sama ikan dia adalah makhluk hidup. Tahu nggak makhluk hidup kayak cicak dan ikan ini kalau berkembang biak itu gimana? Dengan apa? Bertelur. Nah, telurnya ternyata ini bisa sampai mencapai ratusan dan bahkan ribuan. Itu untuk cicak dan ikan. Lalu ada yang tahu lagu tentang cicak-cicak di dinding? Bisa nyanyiin bareng-bareng? Bisa. Yuk, bareng-bareng kita nyanyiin. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding. Terima kasih. Sekarang kelas 3. Ibu sudah bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 6 orang. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Kita karena ibu cuma sendiri, tapi harus mengajar kamu. Ibu kita buat kesepakatan. Yang pertama, kalau ibu lagi di kelas 3, maka kelas 2-nya nggak boleh gaduh, nggak boleh berisik. Begitu juga kalau ibu lagi di kelas 2, kelas 3 nggak boleh berisik, nggak boleh gaduh. Oke? Bisa? Kamu saksikan video ini, nanti sambil kamu menyaksikan itu ke kelas 2, ya. Jadi saksikan, tidak gaduh, tidak berisik. Itu ya. Nah, hari ini karena kita akan belajar tentang nilai 4, jadi punya cerita dulu. Buat bisa dengerin? Bisa. Dengerin dulu ya. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Nah, susunannya dulu. Jadi ini ternyata karena berantakan maka bisa disusun tumpukan buku ini menjadi seperti gambar yang bawah. Jadi satu tumpuk itu isinya 10. Karena ada 5 tumpuk jadi berapa? 50. Lalu sebelahnya ada tumpukan 7 buku. Punya gambar lagi. Pertama ada ini tumpukannya 7 tumpuk. Maka karena satu tumpuknya ada 10 berarti jadi berapa? 70. Sementara sebelahnya jadi tumpukannya hanya 7. Kalau ditambah dijumlahkan jadi berapa? 70 tambah 7 77. Di bawahnya tumpukan dari bungkus. Tumpukan bungkus ini satu tumpuknya seperti buku tadi ada 10. Lalu gawetan yang 30. Jadi ada 100. Kalau 100 tumpuk ditambah 30 tumpuk lalu ditambah lagi 8, kira-kira jadi berapa? 100 ditambah 30 ditambah 8 jadi berapa? 138. Ratusannya angka berapa? 1. Puluhannya 3. Satuannya 8. Oke, kalau ini coba Vero 825. Yang mana yang angka ratusannya? 8. Yang tengah dia bentuknya namanya apa? Bukan. Angka berapa? 2. Yang belakangnya? Satuan. Angka berapa? 5. Berarti kalau ya waktu 25 menit untuk selesaikan lembar kerja yang sudah diberikan. Bisa? Nah, saat ibu di kelas 3, kelas 2-nya nggak boleh berisik, ya, tidak boleh jangan lupa. Setelah kamu menyaksikan video tentang ciri-ciri makhluk hidup tadi, nah sekarang akan ibu kasih tugas untuk kamu. Waktunya 25 menit untuk kamu diskusikan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang nanti akan ibu kasih lembar kerjanya. Aku, Bang. Ini
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam lembar kerja siswanya. Jika sudah selesai, kita akan diskusikan bersama. Kemudian kamu akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kamu 15 menit saja. Silakan mengerjakan. Iya, centang aja ya. Bertelur berarti otaknya dicentang. Nah, gajah yang bisa ditulis di situ. Gajah maksudnya apa ya? Apakah dia melahirkan atau dia bertelur? Sapi. Nah, bisa ditulis sapi kira-kira melahirkan atau bertelur ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tadi udah disebutin di video apa aja. Tulis nomor 1 ciri-ciri makhluk hidup apa? Nomor 2 ciri-ciri makhluk hidup apa? Simulasikan hasil diskusi tadi yang sudah didiskusikan. Baik. Ya apa aja dulu? Sebutin dulu apa aja yang sebut lagi? Cicak, sapi dan ikan. Tidak cicak berkembang biaknya dengan apa? Bertelur, terus gajah melahirkan, terus sapi melahirkan, terakhir ikan bertelur. Oke, yang gambarnya kalau nggak salah di sini ada saat lintang dikasih garam. Ya, itu apa tuh namanya? Bahkan terhadap rangsana. Jadi apalagi terutama kalau tumbuhan itu putih malu kalau kita sentuh daunnya nanti dia akan menusuk merapat. Itu salah satu ciri dari makhluk hidup. Terima kasih. Oke, apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, karena tumbuhan ya, boleh. Lanjut. Terus apa nama alat pernapasan pada tumbuhan? Menurut kelompoknya apa namanya? Alat pernapasan pada tumbuhan. Alat pernapasan pada tumbuhan ini kata kelompoknya apa? Akar dan akar rambut ya. Selain itu ada juga yang namanya lentisel pada daun dan stomata juga pada lentisel pada batang dan stomata pada daun. Itu adalah alat pernapasan pada tumbuhan. Paru-paru dan kulit paru-paru itu apa? Sapi. Sebenarnya paru-paru. Iya benar. Sapi. Terus kalau yang pakai kulit, yang mata atau kodok ya itu bernapasnya menggunakan kulit. Tapi kan bukan menggunakan makanan, itu bukan makanan. Iya, kenapa? Iya, kayu atau mati. Karena kan tumbuhan kita adalah makhluk hidup. Ini pertanyaan terakhir. Makanan untuk tumbuhan apa sih? Air, sinar matahari. Iya, pupuk, air dan sinar matahari. Akan mengerjakan ibu akan ke kelas 2. Tidak berisik, tidak gaduh. Mau belum? Nah, jadi coba sebutin. Yuk, angka berapa ini Dewi? 640. Oke, 6-nya ini dapatin nilai tempatnya apa? 100 sampah. 2-nya 1. Oke, terima kasih Dewi. Mulai di lapangan, ya, bergaris lagi seperti garisan yang tadi. Nah, kita akan tutup bareng-bareng dengan kakak kelas 3-nya. Alhamdulillah, pembelajarannya telah selesai. Sekarang Ibu mau tanya apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini dari kelas 3 dulu. Apa tadi pelajarannya? Tentang apa? Kan ciri-ciri makhluk hidup. Apa aja ciri-ciri makhluk hidup itu? Bernapas, terus bergerak, berkumpul, terus berkembang biak, apa lagi ya? Makan dan minum, terus peka terhadap rangsang. Kalau kelas 2, tadi belajar tentang apa? Nilai tempatnya apa aja? Ada ratusan, puluhan, dan satuan. Berarti angkanya ada berapa? Ada 3. Ada bilang